Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Yeni Masito dari jurusan Teknik Media Digital. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan notepad yang seperti pada Windows yang sering kita gunakan, menggunakan Java, bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan IDE NetBeans IDE 6.8. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan agar waktu yang kita gunakan bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Oke, langsung saja. Di sini kita buat project baru. Kita pilih Java application, kemudian next. Sini kita tuliskan Nah, di sini saya tidak akan membuat set main project-nya karena nanti akan dibuat secara manual. Oke, kita tunggu. Sini project-nya telah ada. Nah, kita buat package barunya. Sini kita pilih Java package. Kemudian kita buatkan package-nya. Kemudian di sini kita buat file baru dengan menggunakan JFrame form. Kenapa? Karena notepad tersebut merupakan tampilan, yaitu merupakan form. Jadi kita gunakan JFrame form. Oke. Finish. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Di sini merupakan tampilan Windows-nya atau yang akan memunculkan desain kita nanti. Kita munculkan fungsi event-nya, fungsi closing-nya dengan membuat window closing. Nah, pada source code-nya akan tampil seperti ini. Action-nya nanti akan kita ketikkan setelah kita selesai mendesain tampilan kita. Oke, sebelumnya kita buat juga judulnya. Kita buat juga judulnya. Sini title-nya kita buat notepad sederhana. Terserah Anda akan membuat apa. Di sini saya menggunakan notepad sederhana. Oke. Nah, kemudian kita bentuk sesuai keinginan kita. Saya membuatnya seperti ini saja. Kita gunakan terlebih dahulu text area untuk mengetikkan tempatnya nanti. Cari text area. Nah, ini text areanya. Di sini agak tidak nampak. Saya agak kesulitan melihatnya. Nah, seperti ini. Dia akan menutupi seluruh bagian Windows-nya. Text area. Kemudian kita pilih menu barnya. Kita cari terlebih dahulu. Di sini. Nah, saya buang saja yang menu editnya karena kita hanya menggunakan 3 pilihan dan kita bisa masukkannya pada menu file. Sini. Maksud saya. Kita ulangi lagi. Saya melakukan kesalahan tadi.
Kita ulang lagi saja. Sini kita buat menu bar. Kemudian editnya kita hapuskan. Anda menggunakan edit ini juga bisa, namun saya tidak memperbanyak. Saya gunakan menu file saja dan saya berikan item-item. Sini kita add from palette. Kita gunakan menu item. Yang pertama yaitu menu new. Dengan shortcutnya kita gunakan Ctrl kita cari di sini Ctrl N. Jadi Ctrl N seperti ini, oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Sampai 3 pilihan menu. Nah, di sini saya buat save dan di sini saya buat open. Gitu juga shortcutnya. Gunakan O seperti yang sering digunakan. Oke. Dan di sini Ctrl S. Kita cari virtual key-nya. Itu bisa diklik 2 kali saja untuk memunculkan kotak dialog ini. Oke, S, Ctrl. Oke. Nah, seperti ini saja sudah cukup tampilannya. Namun kita butuh action untuk menjalankan notepad ini. Mungkin kita buat dulu di sini judul-judulnya. Di sini di code menu item 1 kita gunakan dengan nama new. Oke. Open kita gunakan nama open. Dan save kita gunakan nama save. Oke. Kemudian filenya juga, kalau Anda mau mengganti, bisa diganti. Nah, dan teks areanya juga perlu diganti. Untuk mempermudah kita dalam pengkodingan. Teks. Oke. Kemudian, kita buat actionnya dengan cara sama seperti pada tampilan Windows tadi. Kita buat event, klik kanan event, kemudian action dan action perform. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita balik ke desain lagi. Event, action, action perform. Nah, new-nya sudah muncul. Di sini filenya juga muncul, tapi sebenarnya kita tidak perlu membuat shortcut pada file ini. Namun tidak apa-apa, tidak mengganggu. Kemudian open, kita buat eventnya, action dan action perform. Kemudian save-nya, kita buatkan juga event, save, event, action, action perform. Nah, jadi telah muncul semua, tinggal nanti kita ketikkan source code-nya. Oke, dan teks areanya juga. Sini event kita pilih key release. Oke, sampai sejauh ini kita sudah berada di sini. Kita langsung pada pengkodingan.
kita deklarasikan dulu beberapa variabelnya. Sini telah ada extend atau pewarisan dari JPEG Swing JFrame itu otomatis dari file JFrame form tadi. Oke, di sini kita isikan terlebih dahulu variabelnya, kita deklarasikan variabelnya. Private, public juga bisa, namun saya lebih suka menggunakan private. Nah, tampak seperti ini. Kenapa merah? Kita klikkan saja di sini. Add import, kita langsung saja. Nah, dia akan muncul import Java.io file. Oke, kita langsung deklarasikan tipe data boolean. Dan di sini saya menggunakan check. Saya mencoba menyamakan dengan notepad yang telah saya bikin sebelumnya, agar tidak terjadi perbedaan atau kesalahan. Dan di sini kita ketikkan check-nya check sama dengan true. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat action apa yang pertama kali, ya, action form Windows closing. Oke, kita langsung masuk pada form Windows closing yang kita dahulukan. Di sini saya menggunakan variabel integer pilih dengan deklarasi variabel pilih, menggunakan JOptionPaint sebagai fungsi dari untuk memunculkan dialog box standar yang berguna untuk menginformasikan sesuatu. Oke, di sini show confirm dialog. Ada beberapa pilihan dan saya akan memilih yang kedua. Nah, sini saya ketikkan this. Dan di sini kata yang muncul pada box dialog box tersebut. Oke, kemudian kita buat di sini sebagai peringatan atau judulnya, title. Dan di sini merupakan pilihan yang akan kita pilih. Saya akan menampilkan kotak dialog yes no question, yes no option maksud saya. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, kita beri pengandaian agar bisa berjalan tampilannya. Sini gunakan if dengan variabel yang telah ada tadi. Dan apabila kondisinya memilih yes, maka yang akan dimunculkan seperti pendeklarasian di bawah ini. Nah, di sini menggunakan JFileChooser. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu JFileChooser ini untuk apa. Yaitu untuk memilih file yang kita inginkan. Oleh karena itu dinamakan JFileChooser. Namanya terserah Anda. Saya menggunakan JFileChooser. New JFileChooser. Oke,
Oke, kemudian saya buatkan variabel lagi. Maaf, suara saya agak terganggu. Nama dari jFileChooser tadi. Nah, di sini kita save dialog. Sini kita ganti menjadi this. Jangan lupa titik koma. Dan kita beri kondisi lagi di sini, yaitu kita kondisikan pilihan yang di atas tadi. Apabila diterima yang kita pilihkan dari yes option tadi, maka akan dikondisikan seperti di bawah ini. Kita gunakan try catch. Sebelumnya kita harus tahu dulu try catch ini berfungsi untuk apa, yaitu menindai adakah suatu kesalahan pada pemilihan tersebut. Oke, kita kontrol spasi, kita gunakan try catch. Di sini kita menggunakan lagi buffer writer. Buffer writer yaitu merupakan kelas Java yang menangani masalah dalam penulisan file. Ada lagi buffer reader yang kita gunakan nantinya yang berfungsi untuk menangkap inputan dari keyboard. Oke, kontrol spasi saja. So muncul dianya. Sama seperti jFileChooser tadi, kita polanya seperti ini. Mungkin waktu yang kita gunakan ini sangat banyak, apalagi karena saya mengetiknya terlalu pelan. Oleh karena itu mungkin saya akan mempersingkat-singkatnya saja dalam pembuatan video ini. Nah, saya telah mengetikkan seperti ini. Mungkin Anda merasa saya terlalu cepat dan tiba-tiba muncul sampai sejauh ini karena saya mempersingkat waktu. Saya tidak mengcopy pastenya, saya mengetik ulang. Di sini teks ini berwarna hijau karena diambil dari desain tadi. Jadi dia itu akan mengetikkan tulisan pada teks ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita apabila di try setelah kita cek, dia akan kembali ke cache. Di sini akan ada logger get logger seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini. Nah, setelah semuanya kita ketikkan, kita pilihkan apabila telah selesai atau tidak dalam kondisi pemilihan yes tadi, maka dia akan langsung keluar saja. Nah, apabila kita memilih selain yes, maka dia akan langsung keluar. Oke. Kemudian kita lanjut pada file action perform. Di sini saya tidak usah memberikan action karena kita menggunakan action dalam dalam menu item yang terdapat pada file. Langsung saja kita pada menu new. Menu new di sini kita tekan seperti ini. Kita lakukan pengecekan. Bukan berarti kita pilih dari ini, karena kita akan membuat kelas baru. Nah, di sini akan tampil tanda merah seperti ini, berarti dia salah. Maka kita klikkan di sini. Nah, di sini akan membuat metode baru, karena kita memang memerlukan metode baru. Ada di sini, namun nanti kita mengetikkannya, kita kembali lagi pada action new, kemudian dari teks formnya tadi kita set teks. Dan kita buat title-nya di situ pada Windows-nya nanti
Terserah kok membuat title atau tidak, namun di sini saya buat titlenya new. Nah, kita kembali pada metodenya tadi. Kita ke bawah. Di sini kita hapuskan fungsinya. Nah, di sini kita buat kondisi. Karena kita telah mengetikkan di atas tadi cek, di sini tidak sama dengan cek atau tidak cek. Berarti ceknya bernilai false. Maka akan dikondisikan seperti ini. Di option pen lagi, kita buat lagi show confirm dialognya, sama seperti yang di atas tadi. Nah, di sini saya telah membuatkan kondisi apabila telah dibuat kotak dialog yes no option, dan apabila memilih yes option, maka dikondisikan dengan metode baru lagi. Seperti ini. Create metode barunya di sini. Nah, pada metode save ini kita buatkan deklarasi mulai dari pengondisian sampai pada tahap save. Nah, pada metode private void save ini akan sama dengan sama halnya dengan try catch yang telah kita buat pada form Windows closing tadi. Oke, kita sampai sejauh ini beberapa metode telah kita isi. Sekarang kita lanjut pada action berikutnya. Kita tadi baru sampai action new saja, dan sekarang kita masuk pada action open. Nah, pada open ini kita juga menggunakan file chooser, dan seperti yang terjadi pada metode save tadi dan pada Windows closing atau tampilan Windows tadi. Di sini juga menggunakan scanner dan menggunakan file reader. Namun untuk memanfaatkan waktu yang telah banyak kita gunakan ini, saya langsung saja mengetikkan codingnya tanpa memvideokannya. Nah, di sini menggunakan show open dialog. Karena di sini kita menggunakan open ya. Oke, di sini kita ganti this. Semuanya saya ketikkan, tidak ada yang saya copy paste. Namun saya tidak memvideokan setiap detailnya karena saya sangat lamban dalam mengetikkan coding. Nah, pada pengecekan kesalahan inilah kita menggunakan scanner. Di sini kita ketikkan saja begini dan kita akan pilih. Seperti ini. Kita ulang lagi. Kita pilih scanner yang ini saja, karena dia akan langsung memunculkan maksud saya yang tadi saja. Seperti ini. Kemudian maaf, akan jadi seperti ini. Di sini ada tanda seperti ini. Nanti karena kita belum selesai, kita ulang saja karena terjadi kesalahan di sini. Nah, kita buat di sini. Maaf. Nah, kita pilih scanner. Kemudian
ini, kemudian new, kita gunakan file source. Nah, di sini saya akan mengetikkan coding-coding selanjutnya, namun tidak saya videokan karena sekarang sedang azan. Nah, di sini open telah selesai sampai catch exception E. Kemudian kita masuk pada save action perform. Ini kita lanjutkan. Nah, telah saya buatkan seperti ini save action perform. Sebenarnya pada dasarnya kita harus mengerti dari open action, save action, kemudian dari new action yang telah kita deklarasikan beberapa metodenya, kemudian dari Windows-nya, itu sama fungsinya. Maksud saya sama fungsinya dari source code yang kita buat itu sama. Menggunakan file chooser, Goption pane rata-rata, kemudian buffer writer. Oke, ini belum bisa kita jalankan karena masih ada satu hal lagi yang perlu kita perbaiki pada actionnya, yaitu pada menu teksnya. Di sini teks key release-nya. Di sini hanya cukup dengan cek yang telah kita deklarasikan di atas dengan cek sama dengan true. Oke, tidak ada error di sini, tidak ada keterangannya. Mari coba kita jalankan. Oke saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau tampilan pada saat saya membuat tugas saya itu berwarna-warni karena saya men-style warnanya. Namun di sini akan lebih enak seperti ini saja. Di sini kita coba berjalan atau tidak tugas kita ini. Oke, kita coba ketikkan. Nah, dia apabila kita ketikkan open, dia bisa membuka file di sini dan kita bisa memilihnya dari sini. Contohnya kita pilih ini, kita open. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Apabila kita ketikkan new, dia akan kembali kosong dengan judul new. Nah, apabila kita ketikkan, coba kita ketikkan save. Dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita save dengan nama Yeni, dia akan di save. Nah, kita coba kita buka open lagi, apakah maaf, sebelumnya kita buat new saja, kosong, kemudian kita buka open, kita cari nama Yeni tadi apakah ada. Nah, file Yeni tadi open, nah dia akan muncul, berarti data yang telah kita buat dan telah kita deklarasikan tadi telah berhasil. Kita coba action yang terdapat pada Windows-nya di sini. Nah, do you want to save the change? Apabila kita ketikkan yes, maka dia akan mengetikkan lagi dengan judul baru. Dan kita akan save. Bisa seperti itu, tapi dia tidak bisa save karena kita belum mengetikkan namanya. Save. Nah, dia akan langsung keluar karena apabila telah menyimpannya, kita deklarasikan sistem exit sama dengan 0. Apabila telah terjadi pemilihan tadi. Oke, sampai sejauh ini tugas kita telah menyelesaikan tugas kita dengan berbagai macam kendala yang kita temukan. Saya harap ini dapat bermanfaat dan kita dapat bertemu pada video berikutnya mengenai tugas besar dan mungkin selang beberapa minggu dari sekarang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.